Masih ingat nggak? Tahun lalu saya pernah nge-review Asus Zenfone 3 ZE520KL. Dan kali ini saya kedatangan saudara kembarnya yang punya layar lebih besar. Selain layar, apa aja sih yang bedain antar kedua HP ini? Dan lebih board beli yang mana? Saya Arya dari Gadget.io dan inilah video review Asus Zenfone 3 ZE552KL. Secara desain, gak ada yang ngebedain antara dua varian Zenfone 3 ini, kecuali dimensi bodi seri ZE552KL lebih panjang dan juga lebih lebar daripada seri ZE520KL. Penempatan tombol volume dan power di sisi kanan, USB Type-C dan speaker grill di bawah, jack audio 3,5 mm di atas, dan SIM tray di sisi kiri benar-benar sama antara saudara kembar ini. Begitu juga dengan sisi belakang. Kedua HP yang ngusung desain unibody ini masing-masing punya kamera 16 MP, LED flash, laser autofocus, dan fingerprint scanner yang lokasinya juga sama persis. Selain dimensi bodi, layar adalah bagian yang paling kelihatan untuk ngebedain keduanya. Kalau Zenfone 3 ZE520KL dibekali layar 5,2 inci, nah ZE552KL ini layarnya lebih besar, yaitu 5,5 inci. Gak ada yang ngebedain dari kualitas tampilan layarnya, karena punya spek yang sama, mulai dari panel layar Super IPS Plus dan resolusi Full HD. Namun ZE520KL ini punya angka kerapatan piksel yang lebih tinggi, yaitu 423 ppi, berbanding 400 ppi yang ada di ZE552KL. Perbandingan angka-angka ini emang terpaut kecil, jadi emang hampir nggak berasa perbedaan keduanya. Awalnya Zenfone 3 ZE552KL ini berjalan dengan sistem operasi Android Marshmallow 6.0. Nah, di awal bulan Maret, Asus akhirnya ngerilis update Android Nougat 7.0 yang menghadirkan banyak perubahan, baik dari sisi tampilan, fitur, hingga performanya. Beberapa bloatware nggak penting kayak share link dan juga PC Suite dihapus. Performa layar sentuhnya juga meningkat, jadi kerasa lebih smooth. Tampilan halaman pengaturan juga mengalami perombakan desain. Penggunaan data, sisa storage, sampai persentase baterai bisa langsung dilihat di halaman pengaturan tanpa harus ngebuka pengaturannya terlebih dahulu. Dan yang paling keren dari update Android Nougat ini adalah mode multi-window-nya. Iya, caranya cukup mudah. Tekan tahan tombol Recent Apps, dan Gadgetiris bisa ngebuka dua aplikasi dalam satu layar sekaligus. Mode multi-window ini memudahkan saya untuk melakukan kegiatan multitasking dengan maksimal di Zenfone 3. Contohnya bisa nonton YouTube sambil mantengin mention di Twitter, atau baca script review sambil ngecek-ngecek WhatsApp. Iya, semuanya bisa dilakukan sekeren ini, layaknya multitasking di PC. Oh ya, mode multi-window ini nggak bisa langsung diakses dengan Hold Recent Apps ya. Gadgetiris harus ngubah shortcutnya di Asus Customize Setting. Namun mode multi-window ini belum mendukung banyak aplikasi, contohnya kayak Instagram, Pet, dan game. Ya, kalau game mungkin multi-window ini bikin hardware-nya kerja terlalu berat ya, jadi mending nggak disupport sekalian. Fitur-fitur lain yang sebelumnya saya temuin di Zenfone 3 ZE520KL kayak Blue Light Filter, tema, Kids Mode, Easy Mode, sampai fitur-fitur gestur yang ada di ZenMotion juga ada di Zenfone 3 varian 5,5 inci ini. Ngecek storage Zenfone 3 ZE552KL baru terlihat lagi perbedaannya. Kan ada slot microSD, nggak masalah dong. Ya sebenarnya Android Marshmallow atau Nougat punya fitur untuk memformat microSD jadi internal storage untuk nambah kapasitas bawaannya. Namun itu nggak berlaku di Zenfone 3 yang udah di-custom dengan software Asus sendiri. Mungkin menurut Asus, nggak semua microSD punya kecepatan yang stabil untuk menjadi internal storage, yang malah bikin performa Zenfone 3 lelet, terutama saat baca tulis data. Zenfone 3 ZE552KL ini masih diotaki chipset yang sama dengan kembarannya. Ya, Qualcomm Snapdragon 625 octa-core dengan teknologi FinFET 14 nanometer. Saya udah lebih dulu ngerasain betapa efisiennya daya yang dikonsumsi chipset ini di ZE520KL, tanpa ngorbanin performanya. Dan saya juga ngerasain hal yang sama di ZE552KL. Dibekali mesin grafis Adreno 506, buat main game Android yang keren kayak Super Mario Run, sampai yang grafisnya setara konsol kayak Nova 3 Legacy, semuanya bisa dimainkan dengan lancar. Ya, meski bodi depan belakangnya kaca semua, main game lama-lama bodinya cuma hangat aja, nggak sampai panas kayak setrikaan. Sensor-sensor yang tertanam di Zenfone 3 ZE552KL ini terbilang cukup lengkap, termasuk ada sensor gyroscope. Jadi nggak ada masalah untuk jalanin konten virtual reality dan juga video 360. Lalu gimana dengan kameranya? Nah, untuk segmen ini, saya punya dua teman yang lebih jago ngebahas kamera, baik dari sisi foto dan juga video. Check it out! Gua mencoba kamera dari Asus Zenfone 3 selama seminggu, and kalau menurut gua
dari segi hasil kualitas image-nya emang masih ada kekurangan sedikit. Jadi perbedaannya waktu gue pindahin ke komputer, gue lihat detailnya. Jadi waktu kita lihat di layar lebih bagus lah intinya. Sebenarnya bukan jelek, jadi kita lihat di layar lebih bagus. Waktu kita pindahin nggak sebagus di layar. Dan kedua, menurut gue autofocusnya sedikit kurang cepat gitu. Tapi gue sangat happy karena pertama bisa manual mode, kedua itu autofocusnya kita manualnya kita bisa setting detail banget pengen fokusnya kemana. Ketiga, menurut gua launching application-nya waktu kita klik mau foto tuh cepet. Keempat, dia juga ada yang namanya untuk efek depth of field alias bokeh. Jadi kayak gini, belakang gua ada blur, itu tuh ibaratnya kita bisa mainin efeknya, dan setelah kita foto kita bisa setting. Cara kerjanya emang dia akan melakukan foto crack sekali yang kita mau, dan dia foto lagi kayaknya untuk menciptakan efek blurnya. Dan buat gue itu cukup real banget, jadi gue salut sama Zenfone 3 ini. And terakhir, kalau kalian nanya soal worth it apa enggak handphone itu, kalau kalian suka fotografi, menurut gue worth it untuk harga segitu, karena itu kualitasnya menurut gue bagus. Halo semua, saya adalah Putu Aditya atau Komaditya. Saya seorang travel videographer dan juga seorang editor. Kali ini saya diberi kesempatan untuk nge-review performa kamera Asus Zenfone ZE552KL untuk teman-teman gadget gaul. Kamera Asus Zenfone ini benar-benar di luar dugaan saya. Terus terang saya masih kurang bisa nerima loh kalau ada handphone yang bisa ngerekam 4K di 30 fps. Selain itu, kamera Asus Zenfone ini bisa ngerekam Full HD 1080 di 60 fps. Itu setara dengan kamera-kamera DSLR yang beredar di pasaran sih. Bahkan, beberapa kamera DSLR cuma bisa ngerekam Full HD itu di 30 fps. Kualitas video yang dihasilkan oleh kamera belakang 12 megapiksel dari Asus Zenfone ini bisa dibilang cukup bagus. Dengan bukaan maksimal f2, color articulation-nya sangat bagus, terutama di warna-warna cerah. Tapi saya ingatkan lagi loh, ini smartphone, bukan kamera. Jadi dynamic range-nya sudah pasti sulit untuk ngejar kualitas kamera. Salah satu fitur yang asik juga adalah video stabilization. Smartphone itu kan kecil, jadi cukup ringan gitu ya. Apalagi kalau kita ngambil training atau track in gitu, itu resikonya gede banget untuk shaky. Tapi dengan smartphone ini, getaran itu berkurang lumayan banyak. Ada juga fitur manual yang bikin kita bisa mengatur ISO, shutter speed, bahkan juga mengubah fokusnya. Hanya sayangnya kita nggak bisa mengatur bukaannya berapa. Tapi ya ini cukup banget lah. Oh ya, satu lagi, video dari kamera depannya ini cukup bagus. Kamera depannya bisa ngerekam video Full HD dengan 30 fps. Jadi kalau misalnya kalian mau ngevlog pakai smartphone ini, boleh banget tuh dicoba. Satu hal yang saya kurang suka dari auto exposure composition-nya, jadi sering kehilangan banyak detail di warna terang, dan juga kadang-kadang suka overbright. Satu lagi adalah fitur autofocus. Saya terus terang tidak merasakan kecepatan autofocus yang katanya sampai 0,03 second ini. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini adalah smartphone, bukan kamera. Jadi dengan plus minus yang saya jabarkan tadi, menurut saya kamera smartphone ini sangat bagus kalau kalian mau pakai bikin video, atau misalnya kalau mau ngevlog dari HP. Kalau kalian sudah punya kamera, smartphone ini bagus banget kalau misalnya kalian jadiin untuk backup kamera atau second kamera. Ngebandingin kemampuan multitaskingnya, Zenfone 3 ZE552K ini boleh sedikit lebih unggul, karena dibekali RAM yang lebih luas, yaitu 4 GB. By the way, penggunaan RAM untuk sistem di ZE552K ini ternyata lebih boros ketimbang ZE520KL yang hanya sekitar 200 MB. Dalam penggunaan sehari-hari yang paling cuma buat buka media sosial, nggak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Bedanya mungkin kerasa pas lagi main game, yang emang butuh space memori yang besar saat memainkannya. Sadar jika layar lebih besar akan konsumsi daya yang lebih besar pula, Asus juga nanamin baterai dengan kapasitas yang lebih besar di Zenfone 3 ZE552K ini, yaitu 3000 mAh. Ya, karena sama-sama diotaki chipset 14 nanometer yang hemat daya tahan baterai di kedua HP yang dukung 4G ini kurang lebih hampir sama efisiennya. Screen on time 5-6 jam bukan gak mungkin. Dengan charger 2 ampere yang gak support fast charging, isi daya di smartphone ini emang gak cepet-cepet banget, ya kisaran 2,5 jaman. Nah, itulah beberapa perbedaan antara Zenfone 3 versi layar 5,2 inci dengan 5,5 inci. Jadi lebih baik beli yang mana? Kalau kamu emang jatuh cinta sama spek Zenfone 3, dan lebih nyaman pakai HP dengan dimensi bodi yang ringkas, nyaman digenggam pakai satu tangan, dan emang nggak hobi koleksi game-game 3D yang notabene tersimpannya di internal storage, Zenfone 3 ZE552KL ini adalah pilihan yang pas. Nah, Zenfone 3 ZE552KL ini rasanya lebih cocok buat kamu yang emang hobi simpan banyak data di smartphone.
terutama buat yang hobi ngabadiin momen-momen spesial dalam video, atau lagi dalamin profesi sebagai YouTuber pemula. Mengingat kamera Zenfone 3 ini udah bisa ngerekam video Full HD hingga 60 fps, bahkan udah dukung rekam video 4K, yang mana bakal butuh ruang penyimpanan yang besar, karena tiap menit videonya aja udah ngabisin ratusan megabyte. Untuk spek lengkap dan link pembelian Asus Zenfone 3 ZE552KL, kamu bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Saya Arya dari Gadget Gaul undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.